Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan di channel Media Perkebunan yang selalu membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga ke hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa, harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima kepada kita agar bisa kita beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Baiklah Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kinerja industri kelapa sawit Indonesia sepanjang bulan Februari tahun 2022. Yang sebelumnya telah kita bahas ialah kinerja industri kelapa sawit Indonesia sepanjang bulan Januari 2022. Nah, bagaimanakah kinerja industri kelapa sawit Indonesia pada bulan Februari tahun 2022 ini? Mari sama-sama kita bahas. Sobat Planters, untuk areal panen sawit sepanjang bulan Februari tahun 2022 diperkirakan seluas 1,18 juta hektar yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Dan areal panen terluas adalah Provinsi Riau seluas 724,21 ribu hektar dengan yield per hektar sekitar 3,2 ton CPO per hektar per tahun. Sementara secara umum untuk yield per hektar Indonesia pada bulan Februari ini kami perkirakan sekitar 2,97 ton CPO per hektar per tahun. Dan bagaimanakah untuk produksi CPO pada bulan Februari tahun 2022? Dan tercatat produksi CPO kita pada bulan Februari tahun 2022 sebesar 3,51 juta ton. Dan bila kita bandingkan dengan produksi Januari tahun 2022, yakni sebesar 3,86 juta ton, maka terjadi penurunan sebesar 9,27%. Dan apabila kita bandingkan dengan produksi CPO secara year on year pada bulan Februari tahun 2021, maka produksi Februari tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 13,84%, di mana produksi CPO Februari tahun 2021 tercatat sebesar 3,07 juta ton. Dan bagaimanakah untuk produksi CPKO Februari tahun 2022? Produksi crude palm kernel oil atau CPKO untuk Februari tahun 2022 ini tercatat sebesar 329.000 ton, dan bila dibandingkan dengan produksi CPKO Januari tahun 2022 yakni sebesar 365.000 ton, maka produksi CPKO Februari tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 9,86%. Dan kita bandingkan dengan bulan Februari tahun 2021, justru terjadi kenaikan sebesar 9,30%, di mana produksi CPKO Februari tahun 2021 sebesar 301.000 ton. Sobat Planter, sekarang bahasan adalah tentang konsumsi domestik minyak sawit Indonesia. Untuk konsumsi minyak sawit Indonesia Februari tahun 2022 adalah sebesar 1,38 juta ton atau turun sebesar 129.000 ton lebih rendah, di mana konsumsi minyak sawit pada Januari adalah 1,51 juta ton. Adapun konsumsi minyak sawit Indonesia yang dapat kami catat pada bulan Februari tahun 2022 ini adalah yang pertama, untuk biodiesel itu dibutuhkan 710.000 ton. Untuk industri oleochemical 178.000 ton, dan untuk industri pangan 489.000 ton. Jadi totalnya adalah 1,38 juta ton. Sobat Planters, dengan itu maka bahasan selanjutnya
adalah ekspor minyak sawit Indonesia sepanjang Februari tahun 2022. Untuk ekspor minyak sawit Indonesia sepanjang Februari tahun 2022 sebesar 2,10 juta ton atau turun 3,71% bila kita bandingkan dengan ekspor bulan Januari tahun 2022, di mana ekspor minyak sawit Indonesia pada Januari tahun 2022 adalah sebesar 2,18 juta ton. Dan untuk impor, sebagai produsen CPO terbesar, Indonesia juga melakukan impor terhadap produksi minyak sawit dari negara lain, tetapi relatif cukup kecil, yakni sebesar 6.000 ton, yakni berupa soft oil, dan jumlah ini cenderung relatif sangat kecil. Kesimpulannya, dari data stok sawit dan inti sawit sampai akhir bulan Februari tahun 2022 ini mengalami kenaikan 7,80% dari stok akhir Januari tahun 2022, di mana stok Januari tahun 2022 kami catat sebesar 4,68 juta ton. Sementara untuk stok minyak sampai akhir Februari tahun 2022 tercatat sebesar 5,04 juta ton. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi pokok bahasan kita tentang kinerja industri kelapa sawit Indonesia sepanjang bulan Februari tahun 2022. Dan tolong bantu kita untuk subscribe, like, share, dan komen agar kita tetap lebih bersemangat dalam membahas tentang dunia perkebunan. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila data yang kami sampaikan ada kurang di sana sini, dan tentu saja tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.